Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada bab yang ke-26, yaitu babu tahrimid dzulmi wal amri bi raddil madzalim. Bab keterangan tentang haramnya berbuat zalim dan perintah untuk menolak kezaliman atau mengembalikan hak orang yang dizalimi. Perintah untuk mengembalikan hak orang yang dizalimi. Nah, kita sampai pada hadis yang ke-211. Hadis yang ke-211. Yani berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qida shibrin minal ard tuwiqahu min sab'i ardina. Barang siapa yang mendolimi atau mengambil sejengkal tanah milik orang lain, tuwiqahu min sab'i ardina, niscaya akan dikalungkan pada lehernya 7 lapis bumi.
Naam, niscaya akan digalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Naam. Kata Imam Nawawi, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang dikeluarkan dan disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahih keduanya. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Secara umum hadis ini menerangkan kepada kita bahwa kedoliman dalam bentuk apapun itu tidak diperbolehkan dalam syariat, sampai merampas hak orang lain walaupun kecil dalam pandangan manusia, seperti hanya sejengkal tanah saja dia ambil jadi miliknya, padahal sesungguhnya itu adalah milik orang lain, tapi dia rampas untuk menjadi miliknya. Nah, dia ambil secara zalim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuwiqahu min sab'i ardina, niscaya akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Yani dikalungkan pada lehernya. Naam. Yani Allah Subhanahu wa taala membebankan atau membebani orang tersebut, orang yang zalim itu, pada hari kiamat atas kezaliman yang dia lakukan, yakni merampas hak orang lain dengan cara yang zalim. Maka di sini ada beberapa faedah yang penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, sepantasnya bagi seseorang agar tidak meremehkan kezaliman sekecil apapun bentuknya. Sekecil apapun bentuknya. Sepantasnya bagi seorang agar tidak meremehkan kezaliman sekecil apapun bentuk kezaliman itu. Nah, kita lihat di sini hanya sekedar sejengkal tanah saja, sejengkal tanah. Ini kecil sekali dalam pandangan manusia, dia sangat kecil, ya, bahkan mungkin tidak punya nilai di hadapan mereka. Tetapi karena ini adalah sebuah kezaliman, maka hukumannya berat di sisi Allah. Yani kezaliman yang kecil itu Allah Azza wa Jalla mengatakan tuwiqahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuwiqahu min sab'i ardina. Dia akan dikalungkan pada lehernya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Nah, maka besar akibatnya. Maka kita katakan di sini sekali lagi sudah sepantasnya bagi seseorang agar tidak meremehkan kezaliman sekecil apapun bentuknya. Nah, sehingga seseorang dia tidak boleh bertindak sesuai dengan keinginannya, tetapi dia harus bertindak sesuai dengan apa yang disyariatkan. Nah, yang kedua, faedah yang kedua, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya bumi ini 7 lapis, yaitu 7 lapis. Nah, yani tanah ini ada 7 lapis yang bertingkat-tingkat. Nah, sebagaimana langit 7 lapis yang bertingkat-tingkat. Langit yang paling bawah, yaitu yang paling rendah, ya,
dengan kehidupan manusia, bumi, kemudian ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ya. Nah, begitu pula bumi. Bumi ini adalah lapisan yang paling dekat dengan manusia yang menjadi pijakan manusia. Kemudian ke bawahnya lagi, ke bawahnya lagi, dan ke bawahnya lagi. 7 lapis. Ya. Sebagaimana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuwiqahu min sab'i aradina. Akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit. Ya. Dan dari penciptaan bumi seperti itu juga. Nah. Jadi langit itu ada 7 lapis, wa minal ardi mithlahunna. Maka bumi pula seperti itu pula, 7 lapis. Maka ada 7 lapis apa? Langit bertingkat-tingkat. Maka ada 7 lapis bumi juga yang bertingkat-tingkat. Nah, kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yakni peringatan bagi orang-orang yang zalim. Peringatan bagi orang-orang yang zalim. Nah, peringatan keras agar senantiasa mereka waspada dan tidak menggampang-gampangkan kezaliman. Nah, selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa Nabi Musa radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abu Musa yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha la yumli lidh-dhalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberi tangguh kepada orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penangguhan hukuman kepada orang yang zalim, fa idza akhadahu lam yuflithu, sehingga jika Allah Azza wa Jalla menyiksanya, maka Allah tidak akan pernah melewatkannya sedikit pun. Nah, ini orang yang berbuat zalim tidak serta-merta begitu dia lakukan kezaliman lalu diadab oleh Allah. Tidak. Tapi begitu dia lakukan kezaliman, Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukumannya. Dia berbuat zalim lagi, Allah tangguhkan lagi. Dia zalim lagi, Allah tangguhkan lagi. Begitu terus sampai kalau sudah waktunya Allah Subhanahu wa taala menghukumnya, maka Allah tidak akan meluputkannya sedikit pun, ya. Nah, maka thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, yaitu membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-102. Ayat yang ke-102. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha la yumli idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Jadi, dan begitulah siksa Rabbmu. Begitulah siksa Rabbmu, siksaan Rabbmu. Idza akhadhal qura wa hiya zalimah, apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri
yang berbuat zalim, apabila Allah Azza wa Jal menyiksa negeri-negeri yang berbuat zalim, in akhdahu alimun syadid, sungguh siksanya sangat pedih lagi sangat berat. Naam. Wa kadzalika akhdhu rabbika, dan demikianlah siksaan Rabbmu, idza akhadhal qura wa hiya dhalimah, apabila Allah Azza wa Jalla menyiksa penduduk negeri-negeri yang zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksaan Allah itu amatlah pedih lagi sangat berat. Naam. Kata Imam Nawawi, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Naam. Bagaimana fiddin azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menangguhkan siksaan bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim. Naam. Dengan pengertian bukanlah Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka begitu saja tanpa diberikan hukuman, tidak. Tetapi Allah Azza wa Jal menangguhkan mereka ya sebagai istidraj, ya buat dia terlena. Dia berbuat zalim tapi dia semakin santai saja, kesehatannya tidak terganggu, ya, ekonominya membaik, ya, kekuasaannya bertambah, tapi dia semakin zalim, ya. Dan Allah tidak memberikan dia hukuman. Ini bukan berarti Allah melepaskan dia dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Tapi ini istidraj. Allah biarkan dia, berikan dia waktu. Ya. Apakah dia kembali kepada Allah atau dia tetap berada dalam kedolimannya. Nah, begitu sampai dia dolim, begitu terus dan terus dan terus, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepadanya siksaan, maka Allah tidak akan meluputkan dia. Ya, benar-benar Allah memberikan dia siksaan dengan kesiksa yang amat berat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang 42. Allah katakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Jangan engkau mengira bahwa Allah lengah dari perbuatan mereka. Tidak. Ya, Allah berikan mereka tangguh. Allah berikan mereka tangguh. Nah, maka kadang-kadang manusia itu dia tertipu. Ketika dia lihat orang berbuat zalim, orang tenggelam dalam kesesatan, berada dalam kemaksiatan, penyimpangan, kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya, tapi dia malah nyantai, ya. Orang itu malah sukses, ya. Kadang-kadang kita lihat orang semakin dia pergi ke dukun, ya dia kekayaannya semakin bertambah. Bahkan di sini biasanya manusia tertipu. Dia bilang, oh tidak, dia pergi di orang itu, luar biasa orang itu, ya, bisa berikan dia air supaya dagangannya laku, ya, berikan dia jimat supaya dia sukses dalam usahanya dan seterusnya. Maka itu orang hebat katanya, ya. Ini orang tertipu. Orang tertipu. Bahwa sesungguhnya ini adalah penangguhan dari Allah. Ya, Allah menangguhkan siksaan untuk mereka. Sampai pada masanya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka siksaan, maka Allah tidak akan luputkan mereka. Nah, maka jangan sampai kita terlena lalu kita menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala lengah dari mereka. Padahal Allah Tabaraka wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah engkau mengira
bahwa Allah Subhanahu wa taala lengah dari orang-orang yang zalim. Nah, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, yakni orang yang berakal ya tidak sepantasnya dia merasa aman dari tipu daya Allah. Jadi dari tipu daya, maksudnya di sini konotasinya bukan keburukan ya, tetapi ya dia tidak merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tidaklah orang yang merasa aman dari siksaan Allah itu melainkan orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Nah, karena begitu dia rasa aman dari siksaan Allah, maka dia terlena. Dia terlena. Terus menerus begitu saja. Nah, dia tidak akan kembali. Dan ini musibah. Nah, maka kita katakan orang-orang yang berakal tidak sepantasnya merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia melakukan sebuah kedzaliman. Ketika dia melakukan sebuah kedzaliman atau dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan atau pelanggaran-pelanggaran syariat, apakah itu kebid'ahan, kesyirikan atau kemaksiatan, maka janganlah dia merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kapan ketika seseorang merasa aman dari siksaan Allah, maka tertutup baginya pintu taubat. Artinya dia tidak akan tergugah untuk bertaubat. Nah, karena dia merasa aman, enteng saja. Tapi kalau dia tidak aman dari siksaan Allah, maka ini terbuka baginya pintu taubat. Dengan pengertian dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berikut, faedah yang berikut, faedah yang ketiga ya. Faedah yang ketiga, bahwa ya sebaik-baik tafsir Al-Quran atau sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran itu sendiri dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, sebaik-baik tafsir bagi suatu ayat itu yang paling pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Yani karena terkadang suatu ayat ya itu ditafsirkan oleh ayat yang lain. Maka inilah penafsiran yang paling baik. Ya. Nah, yang kedua, ya sebaik-baik tafsir bagi ayat Al-Quran adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerap kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan inilah tafsir yang paling baik pula. Ya. Nah, maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat ini. Nabi menafsirkan firman Allah dalam surat Hud ayat yang ke-102 ini. Yaitu Nabi membacakan firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Ya, dan begitulah siksa Rabbmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sungguh siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih lagi amat berat. Ya. Nah, maka Nabi mengatakan bahwa kalau seorang hamba dia berbuat zalim itu Allah tangguhkan kedzaliman. Allah tangguhkan dia. Begitu bukan dia begitu lakukan kedzaliman lalu Allah hukum dia, bukan. Ya, kedzaliman ini luas maknanya ya. Ya, kemaksiatan itu semuanya kedzaliman. Semuanya kedzaliman. Dan di antara kedzaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bid'ah itu zalim, maksiat itu zalim, syirik itu zalim. Ya. Nah, maka ketika seorang dia terjatuh dalam sebuah kedzaliman, Allah tidak langsung hukum dia. Coba antum bayangkan. Kalau begitu seorang dia lakukan sebuah kedzaliman lalu Allah hukum, maka habislah manusia di muka bumi. Ya, kenapa? Karena kullu bani Adam khata'. Seluruh bani Adam ini terjatuh dalam kesalahan, kealpaan. Ya. Nah, tapi Allah tangguhkan mereka. Begitu dia lakukan kemaksiatan Allah tangguhkan, dia lakukan kemaksiatan Allah tangguhkan. Ya, beruntunglah orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika dia mendapatkan penangguhan dari Allah lalu dia lalai
dan dia terus menerus berada di dalam kemaksiatan tersebut, berada dalam kezaliman tersebut, maka hati-hati. Karena ketika Allah mendatangkan kepadanya azab, maka Allah akan habiskan mereka sampai ke akar-akarnya. Ya. Nah, sebagaimana kita lihat ya, kaum Ad, ya. Begitu pula kita lihat ya penduduk Iram, ya, kaum Samud. Itu ketika mereka berada dalam kemaksiatan yang sangat sekali, sampai-sampai apa? Ya, penangguhan itu datang terus-menerus, tapi mereka melampaui batas dan tidak kembali. Dalam keadaan peringatan itu datang berturut-turut kepada mereka, tapi mereka abaikan, maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengirimkan adab kepada mereka itu mati semua, tidak ada sisa yang satu. Ya. Seluruh penduduk negeri itu hancur, ya. Manusia-manusianya, hewan-hewan yang ada di situ pun tidak ada jejaknya, habis. Ya. Nah, inilah makna daripada apa? Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yumli lidzalim. Allah sesungguhnya Allah itu menangguhkan orang-orang zalim. Ya. Fa idza akhadahu lam yuflithu. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kepada mereka adab, maka Allah tidak akan lalaikan mereka, tidak akan sisakan mereka sampai ke akar-akarnya Allah musnahkan. Ya. Kalau Anda salah dalam kisah Nabi Ayub itu, dalam kisah kaum Samud itu, nah itu ketika Allah mendatangkan kepada mereka adab, itu seluruh penduduk negeri itu habis, ya, seluruh penduduk negeri itu habis. Ulahnya hanya ketika adab itu datang satu orang saja yang selamat. Karena satu orang itu ketika itu dia tidak ada di kampung itu, tapi dia ada di tanah haram. Dia ada di Makkah Al-Mukarramah. Tapi begitu dia keluar dari Makkah Al-Mukarramah, dia pun mati. Ya, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bahaya. Maka jangan merasa aman dan jangan meremehkan ya sebuah kezaliman. Naam. Baik. Ila huna ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Ya, ana belum bisa terlalu lama daras, insyaallah sedikit demi sedikit semakin membaik insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.